Orang yang pertama menemukan pisau bedah, ilmu kedokteran itu terkenal sekali di masa jaya Spanyol dulu, itu Al-Haythami. Dan sampai sekarang buku-bukunya masih banyak ya diterjemahkan. Bahkan di Spanyol sekarang banyak ribuan manuskrip tulisan para ilmuwan muslim yang masih belum disentuh oleh anak-anak muslim. Disimpan oleh pemerintah Spanyol, ditaruh di museum saja. Bapak Ibu sekalian, Islam yang kita anut ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Orang ini pernah menjadi menterinya Raja Kisra, Raja Persia. Cerdas sekali. Kalau di zaman sekarang profesor, maka beliau profesor di zaman itu. Dia pernah masuk agama Yahudi, hafal Taurat. Lalu dia keluar karena merasakan ada banyak penyimpangannya. Dia masuk agama Nasrani, dia hafal Injil. Lalu dia keluar sampai dia masuk ke agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan. Dan dia menghafal Al-Quran. Satu waktu dia pulang ke negeri Persia, Raja Persia dengar, dipanggil dia. Hai Salman, apa yang kamu buat ini? Pergi jauh-jauh, tinggalkan Persia dengan ibu kotanya yang mewah. Itu peradabannya sangat maju sekali. Persia terkenal negara adidaya. Ya, sama dengan di zaman kita Amerika sama Rusia. Negara yang terkenal dengan sangat maju, gitu kan? Zaman itu, kenapa kau tinggal dan kau pergi ke Madinah, tinggal di Madinah di padang pasir? Apa yang kau diajarkan di sana? Maka Salman menyimpulkan untuk kita Islam. Dia bilang kami telah diajarkan bagaimana cara kami berhubungan dengan Tuhan kami Allah, sehingga kami tidak bergantung kepada selain Allah, sampai bagaimana cara kami membersihkan diri kami dari najis, sampai bagaimana kami cebok membersihkan diri dari kencing, dari buang air besar, dari kotoran. Itu semua diajarkan. Kesimpulan Islam sangat sederhana. Bapak Ibu sekalian, secara histori, agama Islam yang kita anut ini memang agama yang dibenarkan oleh Allah. Dan secara sejarah manusia, kita ini pada saat menerapkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, betul-betul kita akan mendapatkan kejayaan dan akan berkuasa. Saya akan sebutkan secara histori Bapak Ibu sekalian, direnteti tahun-tahunnya bersama saya akan sebutkan. Kita kurang lebih kaum muslimin tidak menjadi pemimpin di dunia ini kurang lebih 93 tahun yang lalu saja. 1300 ya, 1200 tahun sekian ya, kita berkuasa di muka bumi. Dari mana historinya Ustaz? Kita dengarkan sama-sama. Tahun Hijriah tahu ya? Tahun Hijriah artinya tahun di mana mulai dihitung tahun 1 Hijriah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Dari tahun 1 Hijriah, Bapak Ibu sekalian, sampai tahun 10 Hijriah, tepatnya awal tahun 11 Hijriah, Nabi kita Muhammad SAW membangun peradaban yang luar biasa. Zaman itu nggak ada teknologi. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah waktu itu Bapak Ibu sekalian kampung kecil. Penghasilannya pun kurma saja. Nggak ada yang lain. Penduduknya masih sangat sedikit. Waktu itu ada dua negara adik kuasa. Ada Romawi di sisi utaranya Jazirah Arab dan baratnya, dan ada Persia di sisi timurnya Jazirah Arab. Dua-dua bumi ini dibelah dua, dikuasai oleh Romawi dan Persia. Dan Allah sebutkan itu dalam surah namanya surah Ar-Rum tentang dua negara adik kuasa ini. Bapak Ibu sekalian, waktu itu Nabi Muhammad SAW hijrah. Beliau tahu ada negara-negara adik kuasa dan beliau ingin mendirikan sebuah peradaban dan sebuah negara. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu itu sama sekali tidak pergi ke Persia, tidak pergi ke Romawi, minta untuk belajar sistem ekonomi, sistem politik, ya, atau mungkin peradaban, atau mungkin kemiliteran. Tidak ada sama sekali. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, lalu menerapkan hukum Allah yang sudah turun pada beliau. Sama sekali, mulai dari nol. Ekonominya mulai dari nol, politik dari nol, peradaban dari nol, nol semuanya. Yang diterapkan adalah hukum-hukum Allah, akhlak-akhlak yang Allah ajarkan, adab-adabnya, hukum halal haramnya. Dan setelah 10 tahun Nabi Muhammad SAW di Madinah, dengan suka dukanya, beliau berhasil mendirikan negara Islam pertama. Di tahun 11 Hijriah sampai tahun 13, digantikan Nabi SAW setelah beliau meninggal oleh mertuanya sendiri dan sahabat dekatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Dan Abu Bakar berkuasa 2 tahun, dari tahun 11 sampai tahun 13. Dan di sini Abu Bakar banyak menyelesaikan fitnah internal. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, banyak suku-suku Arab yang murtad, Nabi sekalian. Nggak mau lagi dalam Islam karena Nabi sudah meninggal. Ada juga yang tidak mau bayar zakat, menganggap zakat itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Maka sama Abu Bakar diperangi mereka. Setelah Abu Bakar meninggal di tahun 13, datanglah khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak ada yang tidak kenal nama yang mulia ini. Dia berkuasa 10 tahun, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Dan di masa inilah Islam menguasai setengah dunia. Setengah dunia. Dan Abu Bakar ini, Abu Bakar Umar ini radhiyallahu anhuma, ini adalah orang-orang Arab Badui dari padang pasir di Mekah. Nggak ada lampu, nggak ada media. Yang diterapkan betul-betul hanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Halal yang halal dihalalkan oleh Allah, haram yang haram. Semua sistemnya diterapkan dalam ekonomi, dalam politik, dalam rumah tangga, dalam bersosial, semuanya. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab jadi khalifah tahun 13. Di tahun 15 Hijriah, Bapak Ibu sekalian, beliau bentuk pasukan mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab. Tepatnya negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Ini dulu namanya negeri Syam. Di utara Jazirah Arab di atas. Dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Pasukan ini pergi ke sana sampai berhasil menembus Palestina. Dan waktu itu pendeta yang memegang kunci Masjid Aqsa memberikan langsung kuncinya kepada Umar bin Khattab. Dan dia kagum kepada Umar bin Khattab gara-gara pada saat dia bilang kepada muslimin, saya akan serahkan kunci ini tapi pada raja kalian. Maka Abu Ubaidah kirim surat ke Madinah, ya Amir Mu'minin, penjaga Masjid Aqsa tidak mau menyerahkan kunci kecuali pada anda. Maka Umar mengajak satu orang budaknya dia, sahayanya namanya Salim. Hai Salim, ayo kita jalan berdua. Berdua, nggak ada pasukan, nggak ada apa. Jalan berdua dan naik satu unta saja. Kata Umar, kita akan bergantian. Sekali kamu naik, saya yang pegang tali untanya. Sekali saya naik, kamu yang tarik tali untanya. Nggak ada pasukan, nggak ada yang dampingi. Hubungannya hanya kepada Allah SWT. Maka Umar radhiyallahu anhu ini pergi ke sana. Begitu tiba di Palestina, orang-orang pada bersorak, Amir Mu'minin datang, raja datang. Orang-orang Nasrani pun keluar dengan baju-baju mewah mereka untuk menyambut raja yang berkuasa sekarang. Begitu masuk di pintu gerbang, Umar bin Khattab melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid pakai baju-baju yang bagus. Sama Umar dilemparin batu. Kata Umar, apa yang membuat kalian tiba-tiba berubah seperti ini? Kata mereka, ya Amir Mu'minin, kalau kami tidak pakai baju begini, kami dianggap remeh oleh musuh-musuh kami. Kata Umar, kembali ke baju-baju kalian yang awal. Pemerintahan dan kekuasaan bukan untuk bermewah-mewah nih. Maka pendeta ini pun tanya, mana raja kalian? Kebetulan waktu itu, waktu masuk di pintu gerbang Palestina, gilirannya Umar bin Khattab yang pegang tali kekangan unta, budaknya di atas. Maka orang-orang pada bilang, itu yang lagi pegang tali kekangan unta. Terus siapa yang di atas itu? Itu budaknya dia. Kok bisa dia buat seperti itu? Ya dia memang sepakat sama budaknya jalan. Sekali perjalanan jarak tertentu, budaknya di atas, dia yang pegang, atau dibalik setelah itu. Maka kata dia, kata pendeta ini dalam riwayat yang sahih menjelaskan kepada kita dalam histori Islam, saya sungguh sangat yakin orang inilah memang yang disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Masjid Aqsa. Maka dia pun memberikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Jadi utara Jazirah Arab sudah diekspansi, berhasil 4 negara itu sekarang masuk Islam. Kemudian wilayah Asia-nya Turki juga tembus. Di tahun 16 Hijriah, dan itu ada peperangan namanya Perang Yarmuk ya. Bapak Ibu, kalau satu waktu Allah takdirkan bisa melewati wilayah Jordania, di situ ada lembah tempat peperangan Yarmuk yang terkenal tahun 15 Hijriah, yang Umar bin Khattab pasukannya berhasil menembus negeri Syam. Dan sekarang itu ada kampus namanya Universitas Yarmuk. Di tahun 16-nya Umar bin Khattab mengutus pasukan lain dari Madinah dan diiklankan siapa yang mau ikut silahkan. Berkumpullah muslimin, 30.000 orang waktu itu. Yang pertama ke negeri Syam sekitar 12.000 orang saja. Ini sekarang 30.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Disuruh oleh Umar ekspansi Islam ke wilayah timurnya Jazirah Arab, negeri Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia. Bertemulah pasukan muslimin di tahun 16 Hijriah di perang namanya Qadisiyah.
zaman itu sahabat-sahabat Nabi menembus istana putihnya Kisra. Takluklah waktu itu seluruh wilayah Kisra ya, timurnya Jazirah Arab takluk semua. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab menerapkan hukum halal haramnya Allah. Nggak pakai peradabannya Persia. Di negeri Syam juga nggak pakai peradabannya Romawi. Yang diterapkan hukum Allah, mana halal halal, haram haram gitu. Kemudian di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab membentuk pasukan lain jumlahnya 8.000 orang, ingin menembus Mesir, dipimpin oleh Amr bin As. Sekarang ekspansi ke baratnya, ke wilayah Afrika. Dan tahun 20 Hijriah Amr bin As berhasil menembus Mesir. Maka utara, Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko tembus. Dan seluruh Afrika terbuka Islam pada saat itu. Dan akhirnya nanti akan ada ekspansi ke Spanyol, di mana Islam berkuasa 200 tahun. Ini semua terjadi di bawah tahun 20 Hijriah. Islam sudah berkuasa setengah dunia. Tidak pakai peradabannya orang, pakai peradaban kita sendiri. Mana yang Allah perintahkan dikerjakan, mana yang dilarang tinggalkan. Ditarik dalam semua lini kehidupan, termasuk ekonomi. Makanya kita dengar ada ekonomi Islam, ada politik Islam. Memang itu ada sebenarnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, datang Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah. Datang Uthman bin Affan. Zaman Uthman bin Affan, masa kejayaan, umat Islam mulai membuat kapal-kapal perang. Dan bangunan-bangunan diluaskan, dimakmurkan kaum muslimin. Pada masa Uthman bin Affan dari tahun 23 Hijriah sampai 37 Hijriah, itu masa keemasan di mana umat Islam jaya. Tidak ada orang miskin waktu itu. Banyak orang-orang sudah mampu gitu. Bahkan di zaman Uthman bin Affan, seringkali kota Madinah didatangkan ratusan ekor unta yang membawa keju, yang membawa susu. Lalu kemudian setelah padat jalan Madinah, kata pengawal-pengawal Uthman, "Hai muslimin, ambillah ini hak kalian dari susu." Diambillah susu, ambil keju. Jadi tidak ada orang susah hidupnya pada saat itu. Setelah itu Uthman bin Affan, tentu kita tidak bicara tentang histori satu persatu panjang ya, tapi saya rincikan tahun-tahunnya. Setelah itu Uthman bin Affan mati terbunuh, ya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib berkuasa dari tahun 37 sampai 40 Hijriah. Ini dikenal dengan masa kejayaan Khulafaur Rasyidin. Dan Ali bin Abi Thalib selesai juga di masa kejayaannya selama 3 tahun itu, berusaha untuk menyelesaikan fitnah internal, sehingga muslimin mulai aman kembali gitu kan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, berdiri dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama dalam Islam, namanya dinasti Umayyah. Umayyah ini berjaya dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Lihat kita dari mulai tahun 1 Hijriah ya, direntet sampai nanti di tahun kita sekarang. Kita sekarang di tahun 1438 Hijriah. Benar ya? Baik. Kita sekarang sudah sampai di tahun 132. Dari tahun 40 sampai 132 ini kerajaan pertama Islam, namanya Umayyah. Di zaman ini Bapak Ibu sekalian, keluarlah ulama-ulama besar. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, yang Bapak Ibu dengar, Imam Syafi'i, 4 imam madhab. Ya. Kemudian datang setelahnya, ini tentu banyak kiprah-kiprahnya dalam kehidupan kaum muslimin ya. Dulu ibu kotanya di Damaskus di Syria. Setelahnya datang kerajaan lebih besar lagi, namanya Abbasiyah. Abbasiyah ini ibu kotanya di Irak, di Baghdad. Itu berdiri dari tahun 132 setelah Umayyah runtuh sampai 656 Hijriah. Dan di masa ini keluarlah ulama-ulama hadis. Kalau Bapak Ibu pernah baca hadis, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, ya, ini semua keluarnya Tirmidzi ini di zaman ini. Di zaman kejayaan Abbasiyah. Dan di zaman Abbasiyah inilah Islam masuk sampai ke Spanyol. Dan apa kata para pemikir barat Bapak Ibu sekalian? Sungguh kalau kaum muslimin tidak menembus Spanyol di awal abad pertengahan Masehi, maka pastikan Eropa tidak akan seperti sekarang keadaannya. Karena waktu itu betul-betul mereka dalam keadaan ya jauh sekali dari peradaban. Kaum muslimin datang dan masa kejayaan emas Spanyol itu, dan sampai sekarang pemerintah Spanyol berbangga-bangga dengan jembatan peninggalan umat Islam dulu, dengan bangunan peninggalan umat Islam. Kita kalau masuk ke Spanyol kita temukan banyak bangunan-bangunan kuno, itu peninggalan kaum muslimin. Dan sangat luar biasa, ilmuwan. Kalau Bapak Ibu baca buku, kalau di Indonesia ada pernah saya temukan buku waktu saya lagi susun tesis S2, buku judulnya dalam bahasa Indonesia itu Kultur Islam. Subhanallah, saya cari buku itu nggak ketemukan lagi. Saya tidak tahu itu tulisan siapa, saya tidak ingat.
tapi sempat saya jadikan rujukan dalam tesis S2 saya. Itu kalau tidak salah buku terjemahan, ya. Buku itu Bapak Ibu sekalian menjelaskan peninggalan umat Islam di Spanyol sampai lengkap dengan foto-fotonya. Dan banyak nama-nama ilmuwan. Memang masa kejayaan Islam di Spanyol itulah yang sekarang ilmu pengetahuan berkembang darinya. Ada yang berhasil dihapus namanya sehingga umat Islam tidak tahu kalau itu dari umat Islam. Ada yang tidak berhasil dihapus namanya. Saya mulai dari yang tidak bisa dihapus namanya, seperti ilmu matematika dinamakan Al-Jabbar. Itu sebenarnya penemu teori dan rumus matematika namanya Abdul Jabbar, Muslim dari Spanyol di masa kejayaan itu. Yang menemukan pertama penerbangan, ya, itu bukan adik kakak dari Inggris. Mereka hanya menerjemahkan buku. Namanya Abbas ibn Akhnas. Kalau Bapak Ibu ketik di Google, kisah Abbas ibn Akhnas, penemu penerbangan pertama. Itu orang Islam dari Spanyol. Yang dia buat, dia lihat burung, kemudian dia lihat komposisi sayapnya, lalu dibuat sama dia persis seperti itu, ditaruh di tangannya, kiri kanan. Lalu dia coba praktek loncat dari gunung tertinggi di Spanyol, berhasil mendarat, nggak mati. Teori-teori dia itu diambil pada saat Spanyol runtuh dulu di tangan orang-orang Nasrani, diambil kemudian diterjemahkan oleh dua orang adik kakak dari Inggris yang akhirnya ditulislah mereka yang menemukan penerbangan. Yang pertama menemukan aliran listrik yang Bapak Ibu lihat sekarang, sehingga ada pada saat itu sampai sekarang lah ya, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat segala macam. Ini seorang yang bernama Al-Jaziri. Al-Jaziri. Saya pernah tidak sengaja buka YouTube dan saya lihat di situ, kalau tidak salah judulnya bahasa Indonesia, Bapak Ibu sebentar pulang bisa ketik di YouTube, Peradaban Islam yang Terlupakan. Itu kalau tidak salah ada orang Barat, orang non-Muslim. Mereka yang membuat cuplikan, kesannya ada seperti anak-anak kecil sekolah, mungkin anak SMP atau SMA, mereka lagi mau masuk perpustakaan, lalu mereka mau tahu tentang peradaban dunia, itu mereka sendiri gambarkan. Kalau penemu pertama matematika namanya Al-Jabbar, penemu penama kedokteran namanya si fulan, penerbangan namanya si fulan, mereka sendiri akui itu. Dan itu memang ada, secara sejarah ada. Jadi kita bukan orang yang cuma ikut nebeng dengan teknologi ini ada sekarang. Kita penemuhnya, umat Islam penemunya. Karena memang Allah membebaskan di dalam agamanya ini untuk umat Islam berfikir. Allah bilang, lihatlah ke langit, berfikirlah, ambil ilmu dari situ, ke daratan. Dan Islam tidak pernah membatasi ilmu pengetahuan selama itu bukan hal yang haram, disuruh kembangkan. Al-Jaziri telah menemukan teori itu dan terbukti Bapak Ibu sekalian. Orang yang pertama menemukan pisau bedah, ilmu kedokteran itu terkenal sekali di masa jaya Spanyol dulu, itu Al-Haythami. Dan sampai sekarang buku-bukunya masih banyak yang diterjemahkan. Bahkan di Spanyol sekarang banyak ribuan manuskrip tulisan para ilmuwan muslim yang masih belum disentuh oleh anak-anak muslim. Disimpan oleh pemerintah Spanyol, ditaruh di museum saja. Itu sayang sekali kalau mereka tidak mengurus itu, peninggalan sejarah yang luar biasa. Baik, pada saat 656 Hijriah, akhir daripada kerajaan Abbasiyah ini Bapak Ibu sekalian, datang kerajaan Mongolia, orang-orang dari Mongolia yang terkenal dengan Genghis Khan-nya, yang pimpinannya Hulagu dan seterusnya, menyerang. Pada saat itu mereka berkoalisi dengan kekuatan salib dunia. Mereka menyerang Baghdad, ibu kota Irak, takluklah waktu itu, jatuh, dan mereka membantai kurang lebih 800.000 muslim. Bahkan waktu itu Baghdad lautnya berubah menjadi warna merah dan biru karena darah manusia dan juga tinta-tinta tulisan para ulama dibakar, dibuang semuanya. Pada saat itu subhanallah, dengan hikmah Allah berdiri kerajaan lain, tapi di sisi lain muka bumi ini, namanya Uthmaniyah di Turki. Itu berdiri kurang lebih 3 tahun setelah runtuhnya, atau 7 tahun setelah runtuhnya Abbasiyah. Dan Uthmaniyah ini menerapkan hukum Islam Bapak Ibu sekalian di Turki. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu misalnya pas lagi ada waktu ke Turki, misalnya kalau kita Indonesia biasa umroh plus Turki, maka saya sering bimbing gitu, lalu kemudian saya lihatkan mereka peradaban-peradaban, kerajaannya ada, peninggalan-peninggalannya ada. Dan Turki itu Bapak Ibu sekalian menerapkan Islam dari tahun 600 ya, kurang lebih ya, 657 atau 59 Hijriah sampai 1924 Masehi. Kurang lebih 93 tahun yang lalu. Setelah itu datang Kemal Atatürk
menghapus khilafah Islamiyah, menghapus hukum Islam, perempuan nggak boleh lagi pakai jilbab, buku-buku Islam semuanya dilarang, bahasa Arab dilarang dan disuruh ubah oleh dia, sampai azan pun dalam bahasa Turki waktu itu. Maka tadinya Turki, Utsmaniyah ini berkuasa. Waktu di zaman khilafah Turki, Bapak Ibu kalau ketik di Google pun bisa baca banyak artikel tentang kerajaan Utsmaniyah. Itu sebelum berubah jadi republika, betul-betul mereka menguasai dunia, kaum muslimin. Bahkan beberapa peperangan kita secara nasional di Indonesia, seperti waktu kita lawan Belanda, itu banyak sekali campur tangan khilafah Utsmaniyah mengirim bantuan ya, kapal-kapal perang mereka ke Indonesia, ke Asia Tenggara. Aceh dulu di Indonesia kita kenal dengan kerajaan Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, ya. Ini banyak terkenal kerajaan-kerajaan besar di Islam di Indonesia. Itu di Indonesia kita kenal sebagai kerajaan. Di Turki itu terdaftar sebagai gubernur. Jadi mereka punya hubungan sama Turki. Satu khalifah. Itu saking kuatnya. Gitu. Mereka butuh apa-apa hubungin Turki. Seperti itu. Dan itu akhirnya terputus setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah ini pada tahun 1924 berubah dari khilafah menjadi republika. Dan subhanallah sebelum runtuh ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu Turki itu punya kekuatan yang besar sekali. Sampai negara yang menguasai mayoritas tanah di muka bumi adalah kerajaan Utsmaniyah ini. Dulu kalau kapal-kapal Turki Utsmani lewat di daerah Eropa, maka gereja tidak berani membunyikan loncengnya karena khawatir mengganggu muslimin. Bapak Ibu perlu tahu, dan masih ada foto-fotonya. Subhanallah, saya itu hari punya di HP saya tapi terhapus. Ada foto masih hitam putih, raja-raja Eropa pada zaman itu, yang sudah ada foto tapi buram di tahun 1920-an gitu kan. Itu raja-raja Eropa seperti Raja Austria, itu ada ratunya pakai cadar. Jadi ratunya pakai cadar. Kenapa? Karena mereka mencontohi ratu-ratu muslimin di Utsmaniyah. Dan mereka mengatakan setiap ratu nggak boleh, ya, nggak boleh kelihatan oleh setiap laki-laki. Seperti itu. Ya. Jadi mereka mencontohi, bahkan orang-orang non-muslim pada saat itu kalau mereka bisa berbahasa Arab, dianggap orang yang penuh dengan peradaban, orang yang maju. Kalau ada laki-laki melamar perempuan dan bisa bahasa Arab, diterima lamarannya. Ini histori ini, bukan dikarang-karang ini. Jadi betul-betul kita dulu berjaya luar biasa. Dan pada saat kita terapkan agama ini, kalau Bapak Ibu tanya kenapa umat Islam sekarang seperti jumlahnya banyak tapi lemah, karena kita tinggalkan agama kita. Kita terus mengekor bukan pada agama kita yang sudah jelas-jelas Allah turunkan. Secara histori, waktu Turki meninggalkan syariat Islam, menghapus itu, dan berubah jadi republika, Turki menjadi negara 200 sekian terpuruk di dunia. Sekarang ini pada saat sudah mulai mereka terapkan Islam, kita tahu presiden sekarang coba untuk kembali ke Islam, menunjukkan Islam gitu kan. Itu lihat bagaimana Turki sekarang menjadi negara 10 negara terkuat di Eropa. Ekonominya jadi bagus hanya karena mau menerapkan Islam. Konsepnya jelas kok. Allah sudah bilang agama di sana hanya Islam. Banyak sekali umat Islam yang melupakan poin ini. Mereka tidak sadar masalahnya. Padahal ini hal yang sangat luar biasa. Ini secara histori, Bapak Ibu sekalian. Secara histori seperti itu.